Misalnya kemarin saya juga dimintain bagaimana Presiden Republik Indonesia itu profilnya kayak apa. Saya ikut di dalam survei di grup HR Director Indonesia. Di situ ada puluhan persyaratan. Tetapi kalau bisa diintisarikan, yang pertama adalah harus visionary. Pandangan saya mungkin agak berbeda dengan teman-teman HR lain, tapi saya biasanya selalu mencoba memberikan insight bahwa pertama dunia itu berubah. Jadi dari dulunya kalau sebelum revolusi industri mungkin pertanian ya, kemudian ada revolusi industri, kemudian ada re-engineering, penggunaan skala robotics di manufacture. Jadi udah mekanisasi, dan sekarang ini kayaknya mau tidak mau sudah harus berganti ke AI yang berkaitan dengan sustainability. Kenapa? Kompetitor kita bisa mengambil bagian dari bisnis kita dengan menggunakan teknologi. Jadi plus minusnya perusahaan, competitiveness-nya itu bisa dicuri. Maybe akan ada challenges dengan perkembangan teknologi, sehingga yang bisa dekat atau customer centricity itu yang akan dipakai oleh pasar. Secara makro, kalau kalian ikut baca di World Economic Forum 2023, scale-nya adalah dari survei tersebut 60% itu ada gap di bidang teknologi illiterate atau AI machine learning illiterate. Gapnya cukup gede, 60%, berarti across industry. Dan masalahnya develop karyawan yang AI illiterate atau teknologi illiterate susah banget. Sehingga kalau ditanya tadi bagaimana HR harus bersikap, menurut saya HR harus mengikuti, bukan tren, tetapi itu sebagai visi atau kita punya visionary bahwa mentransforming bisnis kita yang dikerjakan oleh HR, karena HR mencetak orang yang bagus untuk sustainability bisnis masa depan, harus mulai memikirkan ke arah teknologi basis. Apakah itu dari hiring to retiring, sudah harus menggunakan teknologi sebagai enabler. Human pasti harus, karena human yang mengontrol emosi, trait, ya, kemudian sikap, perilaku, emosional. Tetapi pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan prediktif, kemudian preskriptif, dan at the end kognitif, itu harus menggunakan teknologi basis. Yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana membuat leader, membuat talent suksesi itu betul-betul sesuai dengan talent potensial. Jadi syaratnya adalah yang pertama defining daripada skill set, ya kan. Kemudian yang kedua mencocokkan kebutuhan perusahaan masa depan, itu butuh apa saja. Contohnya di perusahaan kami statementnya jelas, kami harus mencetak 500 CXO dalam waktu 5 tahun. Itu bisa dihitung algoritma dan matematik. Berarti sebulan kita harus develop apa sehingga setahun menciptakan kira-kira 100 C-level. Berarti kan relnya kan GM-nya butuh berapa? Karena kalau satu naik dari C, maka kebutuhan VP, GM, ya kan, ke bawah manajer itu berapa? Nah dari situ baru HR-nya bekerja, development program, leadership program. Itu yang kami pakai. Yang kedua adalah bagaimana ekosistem dari suksesi talent management dan talent development itu sudah ada. Again, tadi saya bilang harus ada ekosistem. Yang satu adalah learning platform yang basisnya ada inclusivity, semua orang bisa belajar, nggak usah dihambat, karena itu investment, people investment. Yang kedua adalah eksklusif. Kalau satu inklusif, satu eksklusif. Eksklusif ini adalah jalur cepat.
Bagaimana di usia 32 tahun jadi CEO, itu harus masuk eksklusif. Biasanya orang-orang ini kalau di teman-teman psikologi, IQ-nya minimal harus 120 ke atas misalnya. Bahasa Inggrisnya minimal harus 500 IELTS atau TOEFL, right? Yang ketiga, mungkin dia harus punya grit, GRIT, grit. Nah, itu sebagai salah satu sisi di mana orang menjadi perform, bukan hanya karena IQ, tapi grit itu harus kebaca jelas. Itu yang mandatori kedua di dalam learning tadi ya. Jadi ada inklusif, ada eksklusif. Yang ketiga adalah, kalau saya sebut itu adalah proses mentoringnya. Nah, proses mentoring di tempat kami agak berbeda, karena di tempat kami ada 250 perusahaan. Mentoringnya itu dimasukin di organisasi yang belum bisa menghasilkan uang. Susah memang, kayak diceburin. Tapi Pak, kalau dia bisa turning around, that's a real leader, real successor, real pemimpin yang sejati, karena dia bisa turning around. Banyak kalau kita search di Google ya, akan banyak, bisa 1 sampai 20. Bisa kemarin saya juga dimintain bagaimana Presiden Republik Indonesia itu profilnya kayak apa. Saya ikut di dalam survei di grup HR Director Indonesia. Di situ ada puluhan persyaratan. Tetapi kalau bisa diintisarikan, yang pertama adalah harus visionary. Visionary membuat kita follow what you are doing, follow whatever you give a path to us. Jadi kayak, wah ini benar-benar I follow you because of that. Jadi kan ada buku Why I Should Follow You. Nggak dipaksa, kita ngikutin gitu. Paham ya maksud saya? Nah, itu visionary. Yang kedua adalah lebih ke arah ke wisdom pemimpin itu. Siapapun pemimpinnya, maupun pemimpin di perusahaan, BUMN ya, atau di pemerintahan. Jadi kategori ini sebetulnya wisdom itu lebih penting. Jadi pemimpin masa depan itu harus punya wisdom terhadap ESG, environmental, ya kan, sosial, dan governance, wisdom. Yang ketiga itu lebih ke arah, kalau sudah dapat wisdom, ya kan, kemudian sudah arah visioner. Yang ketiga ini bagaimana dari strategik ke implementasi. Kadang-kadang orang pinter strategik Pak, tapi kalau sudah implementasi orang no jute. Ya, jadi kayak apa itu? Korek api, just nyala, push hilang, karena implementasinya tidak bisa. Jadi strategic to implement. Kalau di dunia teknologi, dari laboratorium to market, makanya banyak platform gagal, karena begitu masuk market komersial gagal total. Kan banyak platform yang gagal, dari 100 itu kebanyakan cuma 1 yang berhasil. Itu artinya yang nomor 3 tadi. Jadi strategic to action.